Semangat pagi anak-anak, selalu jaga kesehatan, semoga selalu berbahagia. Hari ini kita masuk ke materi bentuk umum persamaan lingkaran. Setelah belajar hari ini, harapannya kalian bisa yang pertama, menentukan bentuk umum persamaan lingkaran, bisa menyelesaikan masalah terkait persamaan lingkaran dan yang terakhir bisa memahami bagaimana cara menyelesaikan soal HOTS atau High Order Thinking Skill. Topik hari ini yaitu yang pertama kita akan membahas bentuk umum, yang kedua contoh soal, dan yang ketiga yaitu kita merefleksikan pembelajaran hari ini. Yang pertama kita ke bentuk umum persamaan lingkaran. Kalian ingat materi pekan kemarin yaitu persamaan lingkaran dengan pusat PA, B dan jari-jari R. Itu rumusnya yaitu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini akan kita jabarkan, akan kita kuadratkan agar menjadi bentuk umum. Yaitu, maka kalau kita kuadratkan bentuknya seperti ini nih, kita jabarkan bentuknya kuadrat jadinya seperti ini. Terus masing-masing kita kalikan. Ini materi aljabar sederhana, materi SMP. Ketika kita kalikan maka hasilnya seperti ini. X kuadrat min 2AX dan seterusnya. Dan selanjutnya akan kita kumpulkan yang variabelnya X, Y-nya itu pangkatnya lebih tinggi akan kita letakkan di depan. X kuadrat ditambah Y kuadrat, ini kan pangkatnya 2, berarti kita letakkan di depan. Kemudian yang pangkatnya 1, ini X, ini Y. Dan yang terakhir yaitu yang tidak ada X, Y-nya. Nah, ketika kita bentuk dalam persamaan umum, maka kita misalkan min 2A-nya itu sama dengan A, min 2B-nya sama dengan B, A kuadrat ditambah B kuadrat min R kuadrat sama dengan C. Agar lebih sederhana, maka diperoleh hasilnya ini, bentuk persamaan umum lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY ditambah C sama dengan 0. Dengan A-nya kapital, B-nya kapital, dan C-nya kapital. Selanjutnya, ketika di soal diketahui persamaan lingkaran dan diminta mencari pusat dan jari-jari, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Tadi kita ingat ya, permisalannya tadi seperti ini. Dengan A kecil A kecil, B kecil menyatakan pusat lingkaran, R kecil atau R menyatakan jari-jari lingkaran. Nah, kan kita rubah. Tadi min 2A dengan A-nya kecil sama dengan A kapital, sehingga kalau kita pindah maka diperoleh A kecil sama dengan min setengah A. Sama halnya dengan B kecil diperoleh min setengah B. Ini pusat lingkarannya. Maka pusatnya diperoleh min setengah A besar, min setengah B besar. Dan untuk jari-jarinya kita pakai rumus yang ketiga ini. A kuadrat tambah B kuadrat min R kuadrat sama dengan C besar. Kita pindah ruas agar R-nya yang di depan sendiri, maka diperoleh seperti ini. Nah, A kecil dan B kecil kita rubah menjadi A besar dan B besar, diperoleh hasilnya seperti ini. Dari uraian rumus tadi dapat kita ambil kesimpulan, ketika persamaan lingkaran mempunyai bentuk umum X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka dia memiliki pusat min setengah A, min setengah B, dan jari-jarinya akar dari min setengah A kuadrat ditambah min setengah B kuadrat dikurangi C. Ya, kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh yang pertama, tuliskan bentuk umum persamaan lingkaran yang berpusat di titik A 5, min 4 dan berjari-jari 2. Maka agar tidak terlalu banyak menghafal rumus, tinggal memakai rumus yang pekan kemarin sudah kita pelajari, yaitu tinggal menggunakan rumus ini. X min A kuadrat tambah Y min W kuadrat sama dengan R kuadrat. Tinggal disubstitusi. A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan min 4. Maka diperoleh hasilnya seperti ini. Ini bisa plus karena min dikali min 4. Min berarti hasilnya plus. Maka ketika kita kalikan diperoleh hasilnya seperti ini. X kuadrat tambah Y kuadrat min 10X ditambah 8Y ditambah 37 sama dengan 0. Kesimpulannya seperti ini. Selanjutnya contoh 2,
Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran 2x² tambah 2y² min 16y tambah 5 sama dengan 0. Maka kita tadi kalau di bentuk umumnya itu kan x² tambah y² dan seterusnya. Nah ini ada duanya. Agar lebih mudah kita mencari pusat dan jari-jarinya, maka ini angka 2 kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Menghilangkannya ini dibagi dengan 2 semua. 2x² bagi 2, 2y² bagi 2, ini 16 juga dibagi 2, 5 dibagi 2, 0 juga dibagi 2, maka diperoleh hasilnya seperti ini. x² tambah y² min 8y tambah 5/2 sama dengan 0. Ini kalau kalian lihat, bentuk umum persamaan lingkaran kan tadi seperti ini. A-nya kan belum ada, karena di sini tidak ada yang x, adanya x². B-nya sudah ada, ini depannya Y, C-nya sudah ada. Nah, biar A-nya ada, maka bisa kita tulis seperti ini. Ditambah 0, X kan sama saja ditambah 0, berarti sama saja nilainya dengan yang di atas. Maka bisa diambil kesimpulan, A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan min 8, C-nya sama dengan 5/2. Nah, untuk menentukan pusat dan jari-jari, tinggal kita memakai rumus yang sudah ditulis sebelumnya. Pusat lingkaran, rumusnya P min setengah A, min setengah B, tinggal disubstitusi. A-nya diganti 0, B-nya diganti min 8, maka diperoleh hasilnya P 0,4. Kemudian jari-jarinya, nah, min setengah A kuadrat, min setengah A tadi sudah kita hitung hasilnya 0, min setengah B tadi sudah kita hitung hasilnya 4, berarti jadinya seperti ini. 0 kuadrat ditambah 4 kuadrat min 5/2 berarti 16 min 5/2. Nanti silahkan dihitung, saya beri hasil akhirnya. Hasil akhirnya yaitu 3/2 akar 6. Bagaimana caranya ketemu ini silahkan dihitung sendiri, silahkan oret-oretan sendiri. Maka diperoleh kesimpulannya seperti ini. Lingkaran ini memiliki pusat P 0,4 dan jari-jari R sama dengan 3/2 akar 6. Ya, contoh ketiga, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik A min 3,2 dan menyinggung garis X sama dengan 1. Kalau dilihat di sini, kita itu sudah punya pusat tapi belum punya jari-jari, maka nanti kita akan mencari jari-jarinya terlebih dahulu. Pusatnya A min 3,2 berarti A-nya min 3 dan B-nya 2. Nah, menyinggung garis X sama dengan 1, itu kalian bisa menggunakan rumus yang R sama dengan nilai mutlak dan seterusnya, itu yang mencari titik, jarak titik dengan garis, atau bisa digambarkan saja, karena ini kan X sama dengan 1, menggambarkannya mudah. Nah, ini saya coba memakai dengan digambarkan saja untuk mencari jari-jarinya. Kita gambarkan titik A min 3,2, berarti di sini menyinggung garis X sama dengan 1, kita gambar garis X sama dengan 1. Nah, karena menyinggung berarti kan jari-jarinya ini dari titik A ke garis X sama dengan 1, otomatis jari-jarinya ini, berarti jari-jarinya ada 4 kotak, berarti jari-jarinya 4. Kalau mau digambar lingkaran jadinya seperti ini. Nah, kita sudah memperoleh pusatnya min 3,2 dan jari-jarinya 4, tinggal mencari persamaannya. Tinggal disubstitusi biasa, maka diperoleh hasilnya x² tambah y² ditambah 6x min 4y min 3 sama dengan 0. Diperoleh kesimpulannya seperti ini. Selanjutnya contoh 4. Hampir sama dengan contoh 3, tapi di sini menyinggung sumbu x. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di A 2,3 dan menyinggung sumbu X. Maka diperoleh, kita mau mencari jari-jarinya, kita gambarkan A-nya 2,3 dan menyinggung sumbu X. Sumbu X kan berarti ini. Artinya jari-jarinya itu di titik A 2,3. Nah, jari-jarinya berarti ini. Berarti jari-jarinya diperoleh 3 kotak, berarti jari-jarinya 3. Kalau kita gambarkan lingkarannya seperti ini. Nah, bagaimana cara mencari persamaannya? Seperti biasa, seperti pertemuan pekan kemarin, tinggal disubstitusi, maka diperoleh hasil persamaan lingkarannya, yaitu x² tambah y²
min 4x min 6y ditambah 4 sama dengan 0. Ya, contoh terakhir ini agak high order thinking skill. Nah, diminta mencari nilai P ketika ada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat min 2px ditambah q sama dengan 0 dan dia mempunyai jari-jari 2. Diminta menentukan nilai P agar lingkaran ini menyinggung garis y sama dengan x. Untuk menyelesaikannya kita jabarkan satu-satu. Tadi dia sudah punya jari-jari 2. Nah, karena menyinggung garis berarti kan kemungkinan nanti kita pakai rumus yang mencari jarak antara titik dengan garis. Maka kita perlu mencari pusatnya terlebih dahulu. Pusat lingkaran berarti bisa dicarinya di sini. Lingkarannya x kuadrat tambah y kuadrat min 2px tambah q sama dengan 0. Untuk mencari pusat kita perlu merubahnya dalam bentuk persamaan umum. Maka diperoleh hasilnya menjadi seperti ini. Artinya A-nya min 2p, B-nya 0 dan C-nya sama dengan q. Berarti pusatnya masuk ke rumus biasa min setengah A, min setengah B, tinggal disubstitusi. Min setengah kali min 2P, ini 2-nya coret, min kali min plus, berarti diperoleh hasilnya P, 0. Kemudian kita akan mengidentifikasikan ini. Lingkaran menyinggung garis Y sama dengan X, berarti kita perlu pakai rumus ini. Artinya kita perlu mencari A kecilnya berapa, X1-nya berapa, B-nya berapa, Y1-nya berapa, dan C-nya berapa. Untuk mencarinya tinggal kita identifikasi satu-satu. Pusatnya P, 0 berarti X1-nya P, Y1-nya 0. Kalau bingung silahkan buka kembali materi pekan sebelumnya. Garis Y sama dengan X ini kita rubah biar bentuknya AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Maka seperti ini, berarti A-nya 1, B-nya min 1, dan C-nya 0. Diperoleh ini ya. Kita tinggal masuk ke rumus R sama dengan, nah rumus ini R-nya ganti 2, A-nya ganti 1, B-nya ganti min 1, C-nya ganti 0, X1-nya diganti P, Y1-nya sama dengan 0. Maka diperoleh hasilnya seperti ini. Yang bagian atas kita hitung, bagian bawah juga hitung. 1 kali P diperoleh P, min 1 kali 0 berarti 0, 1 kuadrat berarti 1, min 1 kuadrat berarti 1. Maka diperoleh hasilnya ini, atasnya P, bawahnya 1 tambah 1 berarti 2, berarti kan akar 2. Nah, ini cara mencari penyelesaiannya, ini menggunakan materi nilai mutlak. Bagaimana mencarinya? Kita pakai dikuadratkan ke dua ruas. 2 kuadrat berarti 4, P kuadrat berarti P kuadrat, akar 2 kuadrat berarti 2. Nah, tinggal kali silang. P kuadrat sama dengan 8, berarti P-nya plus minus akar 8. Akar 8 berarti sama saja 2 akar 2. Maka diperoleh kesimpulannya P-nya sama dengan 2 akar 2 atau P-nya sama. Ya, setelah belajar hari ini, apakah yang kamu rasakan? Apakah sudah memahami materinya? Atau masih ada yang kesulitan? Silahkan ditanyakan. Bisa melalui WA GC atau Japri juga bisa. Terima kasih.